Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Universitas Muhammadiyah Jember, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Roy Bevi Bilfilian, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor peserta PPG 201757878688 serta NIM mahasiswa 220029111087. Saya sebagai guru biologi SMAN 1 Gending, hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek UKIN pembelajaran di PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Materi yang saya sampaikan berkaitan dengan materi biologi kelas 10 semester 2. Topik yang saya pilih dalam pembelajaran ini adalah perubahan lingkungan. Berikut video pembelajaran saya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas, Firman. Bersiap, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di mapel biologi. Sebelum kita mulai pertemuan kemarin, Bu Bevi meminta Anda untuk mengisi tiket masuk. Ya, silakan Ketua kelas mengumpulkan tiket masuk terlebih dahulu. Ya, lengkap ya. Oke, terima kasih. Silakan Anda cek kerapian terlebih dahulu. Silakan berdiri. Atribut dan seragam sudah sesuai. Cek kebersihan meja Anda, apakah masih ada kertas atau lembaran sebelum mapel biologi. Sudah? Buku sudah sesuai dengan mapel hari ini? Sudah. Oke, siap. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, saya lihat ya, hari ini kalian hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya ini ya. Ya, hadir semua. Untuk ekspresi hari ini bahagia ya. Wah, ada yang ya, ada yang bahagia. Aduh, ada yang ketawa ini ya. Ekspresinya ya, berarti sehat-sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, ini tadi Ketua kelas sudah mempersiapkan PPT Bu Bevi. Ya, terima kasih untuk Firman. Kita hari ini kira-kira melanjutkan materi apa? Ya, materi apa? Iya, kemarin kan sudah saya sampaikan tentang pencemaran lingkungan. Ya, sebelum kita masuk seperti biasa, kita harus apa? Jargon dulu. Ya, jargonnya. Jargon kita ya itu adalah tepuk biologi. Masih ingat tepuk biologinya? Masih ingat? Ya, tepuk biologi. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Ya, walaupun suhunya panas, terik ya di siang hari mau pulang sekolah, kalian tetap semangat untuk mengikuti mapel biologi. Seperti biasa kita Bu Bevi menyampaikan kontrak belajar ya, kontrak belajar hari ini ya, peserta didik harus berseragam rapi dan sopan. Tadi sudah kita cek kerapian bersama dan sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, peserta didik dilarang mengaktifkan telepon genggam, laptop dan alat elektronik
kecuali nanti Bu Bevi meminta Anda untuk menggunakan handphone Anda. Oke, lanjut. Sintak pembelajaran hari ini kita menggunakan sintak PBL ya, di mana sintak tersebut ada 5 sintak ya, 5 tahap. Yang pertama tahapnya adalah mengidentifikasi masalah, kemudian ada merumuskan masalah, ketiga mencari kajian literatur, dan keempat menganalisis presentasi, dan terakhir adalah mengambil kesimpulan. Ya, jadi nanti ada perwakilan kelompok ya sesuai dengan gaya belajar. Ya, di sini sudah kelompoknya sesuai dengan gaya belajar. Ya, ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oke, jadi nanti sesuai dengan gaya belajarnya kalian akan merumuskan masalah. Kemudian mengkaji seperti biasanya kita menggunakan QR code. Paham? Oke, paham. Lanjut untuk materi sekarang ya. Ini kita cerna tentang suatu surah ya, yang ada surah Ar-Rum ayat 41, di mana ada kala perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa hubungannya dengan materi ini? Karena kita akan mempelajari suatu kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Good. Kita memiliki suatu ayat ya untuk menyadarkan kita menjadi manusia yang peduli. Sebelum kita memulai pembelajarannya, silakan buka HP kalian, isi pretest yang sudah saya kirim ya, linknya sudah saya kirim di grup WA dan silakan diisi. Saya beri waktu 5 menit. Sudah kurang 1 menit lagi. Sudah, baik. Terima kasih. Setelah kalian mengerjakannya, silakan di-submit ya. Lanjut. Ayo kita berpikir, hari ini kita harus berpikir ya. Namanya problem based learning. Berarti kita harus mencari masalah dan memecahkan masalah. Masalahnya adalah tentang lingkungan sekitar kita. Ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengingat kembali nih, apa kalian masih ingat tentang materi yang sebelumnya? Iya? Ingat, semester kemarin saya mempelajari interaksi ekosistem antar biotik dan abiotik. Oke. Baik, anak-anak, jawaban dari Fitira sangat bagus. Plus untuk Fitira. Oke. Untuk interaksi ekosistem, kemarin kita mempelajari tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, dari komponen tersebut, kira-kira interaksinya apa saja ya? Ada yang bisa tahu? Mungkin? Oke. Interaksi menguntungkan dan merugikan, Bu. Bagus, untuk jawaban Anggi kita plus lagi untuk Anggi. Ya. Interaksi yang sudah kita pelajari secara keseluruhan itu ada interaksi yang menguntungkan dan merugikan atau netral ya, netralisme, tidak saling merugikan maupun tidak saling menguntungkan dalam interaksi ekosistem. Nah, kira-kira di dalam materi hari ini ya, hubungannya dengan interaksi ekosistem apa? Ya, kira-kira di dalam permasalahan yang sudah gambar yang sudah saya tayangkan ya, di benak kalian tuh apa? Kira-kira apa? Oke, Yunita ya. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Oke, plus untuk Yunita. Oke, ada lagi menambahkan jawaban dari Yunita? Ya, Farel. Pencemaran lingkungan. Tentang pencemaran lingkungan. Sip. Oke, Farel, good. Ya. It's good ya. Kemudian itu adalah permasalahan yang harus kita pahami ya sebagai awal dari orientasi kita pembelajaran hari ini. Nah, setelah melihat gambar itu, adakah pertanyaan atau pendapat kalian? Itu tentang perubahan lingkungan, tentang pencemaran lingkungan. Kira-kira apakah ada permasalahan lain?
Oke, Laudia. Saja jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Apa saja jenis-jenis? Dari pencemaran. Oke, plus untuk Laudia, ya. Kita tulis bahwa yang kita dapatkan, permasalahan yang kita dapatkan adalah jenis pencemaran apa saja, ya. Jenis atau macam-macam pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran apa? Ada lagi? Oke, Vina, silakan. Apa permasalahan yang Anda hadapi? Apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Oke, apa penyebab pencemaran lingkungan? Ya, penyebab apa? Penyebab pencemaran lingkungan. Ini dua permasalahan. Silakan Anda buat pertanyaan, kemudian Anda kaji secara literasi, ya, sesuai dengan gaya belajar. Oke, Bu Bevi akan membagikan LKPD, ya. Saya bagi per kelompok. Ini ada dua, ya, satu kelompok ada 2 LKPD. Silakan Anda bagi tugas, ya. Setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik, ya. Silakan Anda lihat LKPD-nya, kalian baca, ya. Capaian pembelajaran kita, ya. Di sana sudah saya tulis, ya. Kalian harus memiliki kemampuan menciptakan solusi tentang perubahan lingkungan, ya. Kemudian keterampilan proses itu ada 2, mengamati dan mempertanyakan serta memprediksi. Nah, hasil prediksi dari teman-teman kalian itu ada 2 pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Yang pertama adalah apa saja jenis pencemaran. Yang kedua adalah apa penyebab dari pencemaran lingkungan. Ya, prediksinya kira-kira apa? Oke, Laudia. Misalnya pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, limbah domestik kayak di keluarga, dan juga limbah pertanian kayak DDT. Oke, terus selain itu ada pencemaran suara, bisa disebabkan oleh kebisingan, ataupun aktivitas-aktivitas industri yang menggunakan mesin. Oke, good. Applause untuk Laudia. Ya. Tolong, oke, terima kasih untuk permasalahan, 2 permasalahan. Silakan Anda tulis di LKPD kalian di bagian orientasi pertama, ya, di sini. Di orientasi pertama, silakan Anda tulis, ya, 2 permasalahan yang sudah kalian sepakati. Kemudian prediksinya ditulis bahwa ada 2 jenis pencemaran yang sudah diketahui oleh teman kalian, gitu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan gaya belajar. Untuk LKPD-nya, ya. Oke, sebentar Vina, bentar. Ini jangan lupa di barcode, ya. Ya, oke. Ya, Vina, ada apa? Jenis pencemaran suara dan bunyi itu sama. Oh, jenis pencemaran suara dan bunyi itu sama, ya. Kemudian jangan lupa Vina nanti dan kelompoknya memberikan 3 contoh penyebab dari setiap pencemarannya, ya. Oke, untuk kelompoknya tidak ada permasalahan? Tidak ada. Tadi link QR code-nya sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka. Kira-kira nanti hasil dari diskusi akan berupa apa ini? Poster. Dibuat di Canva. Siapa yang bagian buat Canva? Oke, nanti diaplikasikan di Canva, ya. Ya, dibagi tugasnya, ya. Siapa yang bagian menulis, siapa yang mengkaji literasinya. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok kinetis, ya, nih. Siapa nih? Kira-kira sudah ada kajian literasi apa yang diperoleh? Sudah memperoleh berapa banyak kajian literasi? 2. QR code-nya sudah bisa dibuka? Sudah. Oke, nanti pengaplikasian pengumpulan datanya berupa apa? Video. Oke, sip. Nanti yang mau sebagai objek videonya siapa? Oke. Ya, silakan nanti boleh nanti kalian ngambil di dalam kelas, ya.
Oke. Ini ada masalah? Tidak ada. Oh, ini ya sudah hasil dari diskusi kalian ya? Iya, Oh, ini menggunakan infografis Canva ya? Iya. Oke, bagus. Oh, oke, ini hasil dari kajian di QR code ya? Iya, Bu. Oke, visual. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Boleh nanti mau presentasi terlebih dahulu atau ditawarkan kelompok lain? Terlebih dahulu. Oke, dipresentasikan lebih dahulu ya. Dari gaya visual nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita tinggal 3 menit lagi. Silakan Anda persiapan untuk melakukan presentasi. 3 menit lagi kalian mempersiapkan presentasi. Silakan. Baik anak-anak, waktu sudah selesai. Kalian silakan kumpulkan hasil diskusi kalian di web kita, di grup WA kita. Yang akan presentasi tadi grup visual dari kelompok Laudia, ya. Laudia kelompoknya sudah siap untuk presentasi? Oke, good. Silakan untuk kelompok Laudia presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Laudia dan juga dengan anggota saya. Saya Yunita Friska Nurakaviana. Saya Siti Nurdiana. Saya Lain Rahmasari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang atau menyebutkan tentang pencemaran tanah juga pencemaran suara. Dan ditambahkan dengan dua pencemaran yang baru kelompok saya temukan, yakni ada pencemaran air dan juga pencemaran udara. Baik, sebelumnya ada 4 sesi. Yang pertama adalah sesi pembukaan, kemudian setelah itu ada sesi tanya pemaparan materi, lalu setelah itu sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka presentasi kali ini, saya akan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Friska. Nah, di sini jenis pencemaran dan penyebabnya. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air. Apa sih itu pencemaran air? Ada yang tahu? Nah, pencemaran air di sini adalah terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Nah, di sini penyebabnya itu ada 4. Yang pertama itu pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga ke perairan. Yang kedua, adanya partikel-partikel tanah di perairan akibat adanya erosi. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan. Dan yang terakhir itu tumpahnya minyak karena kebocoran tangki atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Selanjutnya, pencemaran suara. Pencemaran suara atau juga dikenal sebagai polusi suara adalah gangguan suara yang terjadi akibat suara bervolume tinggi dan bahkan bisa merusak indera pendengaran. Penyebabnya bisa terjadi di area konstruksi, industri manufaktur, mesin cetak, generator, dan kompresor pabrik berkontribusi terhadap polusi suara di kota-kota besar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah penurunan kualitas tanah yang biasa dapat diakibatkan dari polutan tanah seperti zat-zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Nah, penyebabnya tuh ada 3 golongan nih. Yang pertama, limbah domestik. Nah, limbah domestik itu limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga biasa dari manusia. Nah, yang kedua itu limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan.
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu limbah pertanian. Limbah yang berasal dari pestisida atau DDT yang mana digunakan oleh petani biasanya untuk memberantas hama-hama untuk tanamannya. Seperti itu. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer sehingga membutuhkan polusi udara. Penyebabnya yang pertama karena adanya karbon monoksida juga karbon dioksida akibat dari asap pabrik maupun asap kendaraan bermotor. Kedua, dan adanya asap vulkanik dari letusan gunung berapi. Yang ketiga karena bebasnya partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur ke udara akibat dari pembakaran batu bara. Kemudian yang terakhir adanya klorofluorokarbon atau CFC dari hasil pembuangan mesin pendinginan seperti kulkas dan AC. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat kelompok visual sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Dimohon untuk menyebutkan nama dan nomor absennya. Nomor absen ya. Jadi nama dan nomor absen. Silakan. Ada yang tanyakan? Saya. Oke. Aisyah nomor absen 25. Saya ingin bertanya, apakah pemberian pupuk di sawah termasuk pencemaran lingkungan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, termasuk pencemaran tanah yang disebabkan oleh pestisida dan juga karena DDT itu kan digunakan oleh petani untuk memberantas hama atau serangga yang dapat mengurangi tanaman atau seperti padi ataupun jagung di pertanian itu, seperti itu. Dan DDT itu tidak dapat terurai secara langsung atau secara penuh, akan terendam di air ataupun di tanah. Bekas residu. Oke, terima kasih upload untuk Aisyah. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok visual, ya, perwakilan dari kelompok visual. Kita beri give applause. Oke, terima kasih untuk kelompok visual, untuk Laudia dan anggotanya, ya. Dari presentasi kelompok visual, kira-kira kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan? Ayo, siapa yang ingin memberi kesimpulan secara keseluruhan pembelajaran hari ini? Oke, Anissa, ya. Dari diskusi dari kelompok kami, Ya. kesimpulannya tuh bahwa pencemaran itu ada 4. Ya. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Ya. Penyebab dari pencemaran suara itu dari aktivitas manusia. Oke, aplaus untuk Anissa. Ya. Yang lainnya, apakah masih ada kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Oke, Diana. Apa? Diana? Pencemaran lingkungan sudah banyak terjadi di mana-mana dan Ya. sangat merugikan makhluk hidup Ya. atau lingkungan sekitar. Ya. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya asap dari knalpot kendaraan bermotor, Ya. pembakaran hutan, dan kegiatan operasional perusahaan yang memiliki kegiatan produksi. Oke, good. Untuk Diana. Baik, itu kesimpulan dari kedua teman kalian ya mengenai perubahan lingkungan. Ya, ini pencemaran lingkungan ya. Jadi di perubahan lingkungan itu ada subtopik yaitu jenis pencemaran lingkungan. Ya, yang diakibatkan oleh aktivitas manusia gitu ya. Jadi ingat di dalam materi kita ya di dalam materi kita yang kita peroleh adalah 4 jenis
pencemaran lingkungan. Yang pertama pencemaran air, udara, ya pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, untuk memantapkan materi, ya, Bu Bevi akan memberikan sedikit ulasan tentang konsep perubahan lingkungan. Nah, ini ada beberapa kejadian fenomena di lingkungan kita, ada kebakaran, kemudian pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan tempatnya, ya. Tahukah kamu apa saja jenis pencemaran lingkungan pada gambar berikut? Ya, kalian sudah paham ini ada pembakaran, pasti ada pencemaran. Ya, jenis apa? Udara. Ya, udara. Ini ada juga apa? Mobil bekas ya ditumpuk. Kemudian sampah ya ditumpuk. Ya, ini ada terjadi pencemaran apa di sini? Tanah, seperti itu. Oke, paham ya? Next. Nah, di dalam pencemaran lingkungan di Undang-Undang 23 tahun 97, ya, kesatuan ruangan dengan semua benda dan daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, termasuk pengertian dari lingkungan hidup. Ya, jadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Oke. Dari jenis-jenis pencemaran sudah sampaikan bahwa beberapa materi ya itu sudah disampaikan oleh kelompok visual, yaitu kelompok pencemaran udara. Pencemaran udara itu ada zat polutannya ya. Zat polutannya ada CO, ya, ada karbon monoksida, nitrogen oksida, CFC, efek rumah kaca, belerang oksida. Kemudian ada jenisnya setiap polutan, zat polutan. Contohnya kalau karbon monoksida itu sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sebagai besar gas CO berasal dari pembakaran karbon atau bahan bakar fosil. Ya, kemudian ada gas CO yang sangat mematikan bagi manusia karena menghambat penyerapan oksigen. Nah, kalau yang membawa kendaraan, ya, termasuk Bu Bevi membawa kendaraan, ya, kita akan beralih ke apa sekarang? Dari bahan bakar bensin menjadi listrik. Ya, semoga kita semua bisa membeli sepeda listrik. Ya, amin. Karena kita cinta lingkungan. Ya, oke. Sudah ya? Oke, next. Kemudian pencemaran udara. Ya, pencemaran udara. Ya, pencemaran udara itu ada jenis asid ren ya. Kemudian kandungannya yaitu nitrogen oksida. Ya, nanti kita akan belajar tentang daur geokimia. Ya, kenapa kok ada hujan asam gitu ya? Itu nanti kita pelajari di biogeokimia. Oke. Kemudian ada pencemaran udara yang lainnya ya. Jadi pencemaran udara itu efeknya banyak ya. Penyebabnya tuh banyak. Kemudian ada pencemaran air ya. Kemudian kita lanjut parameter dari pencemaran air itu adalah secara kimia. Ya, kimia itu ada BOD-nya, kemudian COD ini bukan COD-nya Shopee ya. Ya. COD di sini adalah ukuran kandungan oksigen ya, parameternya. Dari apakah oksigen di dalam air itu cukup baik atau tidak. Selain indikator secara menggunakan alat ya, kita juga bisa melihat secara ekosistem. Apakah ada makhluk hidup yang bisa bertahan di perairan tersebut. Seperti itu. Oke. Ada pencemaran air juga, parameternya adalah parameter biologi, yang ini yang saya sampaikan tentang ekosistem ya, tentang kalau ada Escherichia coli-nya, ada Vibrio cholera-nya, berarti di dalam perairan itu masih ada organisme ya, masih ada kehidupan. Berarti pencemarannya bagaimana, Bu? Baik apa buruk? Masih baik. Oke, lanjut. Tanah ya. Kalau tanah tadi sudah dijelaskan ya, pencemarannya itu secara langsung maupun tidak langsung ya, secara langsung bisa, secara tidak langsung juga bisa gitu ya. Kemudian
pencemaran suara. Nah, ini yang sudah kenal potnya brong siapa? Dada di sini. Tolong yang kenal potnya brong dinormalkan lagi ya, karena kalian menyumbang termasuk pencemaran suara ya. Jadi kalau di dalam pencemaran suara itu ada impulsif ya. Impulsif itu suara yang terjadi dalam singkat dan mengejutkan. Biasanya kemarin tuh kelulusan ya, biasanya kalau kelulusan gitu ya, itu banyak yang brong ya. Itu adalah menciptakan pencemaran suara gitu. Oke. Ini impulsif, ini contoh dari pencemaran suara, impulsif, impulsif kontinu, kontinu dan semi kontinu ya. Oke. Ini adalah akumulasi bahan pencemaran dalam rantai makanan. Nah, setelah kita mempelajari ya materi kali ini, silakan buka handphone Anda, lakukan refleksi. Ya, form link sudah saya sematkan di WA ya. Silakan Anda melakukan refleksi. Oke, sudah? Silakan saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan refleksi. Setelah kalian melakukan refleksi pembelajaran, silakan Anda lanjutkan pada link post test ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan post test kalian. Silakan buka linknya, sudah bisa dibuka? Sudah? Silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Silakan kalian submit ya hasil post test kalian. Sudah disubmit? Sudah ya? Oke. Materi selanjutnya kita akan mempelajari penanganan dan pengolahan limbah. Ya. Ada tiket keluar. Bagaimana setelah Anda mempelajari pembelajaran biologi? Ini saya bagi dulu, ada 4. Ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jika ada salah, Bu Bevi mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Penguji UKIN, PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kepala LPTK PPG Universitas Muhammadiyah Jember, Ketua PPG Universitas Muhammadiyah Jember jurusan Biologi, Bapak Ibu dosen jurusan Biologi. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA N1 Gending dan rekan-rekan guru SMA N1 Gending. Dan tak lupa pula siswa terbaik saya, kelas 10-9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.